zoning. We've been zoning. Guys, berjumpa lagi dengan gua Hafiz. Kayaknya gue baru pertama kali bikin video ini ya. Skip. A few moments later. Oke guys, kali ini gue bakal jelasin tentang perkembangan industri 1.0 sampai 4.0. But kali ini gue nggak sendirian, tapi bakal ada temen gue. Emang sih, temen gue sekarang ada di sini. Mereka ada di galaksi mereka masing-masing. Nih, teman-teman gue. Yo, assalamualaikum. Nama saya Anaji Pratama. Saya akan menjelaskan perkembangan industri 1.0 dan 2.0. Ya, perkenalkan, nama gue Muhammad Yusril. Gue bakal menjelaskan revolusi industri 4.0 dan revolusi industri 5.0 yang diciptakan oleh Jepang. Nah, itu dia temen gue dari galaksi mereka masing-masing. BTW, gue bisa pindah galaksi juga nih. Tempat gue yang tadi yang bisa diserang sama Thanos. お前はもう死んでいる。何？ Oke, lanjut ya. Apa sih perkembangan industri itu? Perkembangan industri adalah suatu perkembangan yang bergerak di bidang industri. Contohnya, pada zaman industri 1.0 kita masih menggunakan mesin uap yang nanti bakal dijelasin oleh teman gua Aan. Dimana contoh dari mesin uap itu seperti kereta uap, lalu mulai berkembang dan bahkan menjadi kereta listrik. Nah, daripada lama-lama lagi, mending lanjut aja dijelasin namaan tentang industri 1.0 dan industri 2.0. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan industri 1.0. Perkembangan industri 1.0 terjadi atau berlangsung antara tahun 1750 sampai 1850-an. Perkembangan industri 1.0 ini melahirkan sejarah baru, di mana tenaga manusia dan tenaga hewan digantikan menjadi tenaga mesin. Seperti contohnya ditemukannya mesin uap pada akhir abad ke-18. Perkembangan industri 1.0 ini melahirkan pula beberapa perubahan-perubahan besar yang memiliki dampak langsung terhadap beberapa sektor, seperti contohnya pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan juga teknologi. Perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di dunia. Revolusi atau perkembangan industri 1.0 atau perkembangan industri 1.0 ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak naik perekonomian secara drastis, yang mana selama 2 abad terakhir setelah perkembangan industri terjadi. Perkembangan industri juga meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia sebesar 6 kali lipat. Oke, selanjutnya adalah perkembangan industri 2.0 atau perkembangan industri 2.0. Perkembangan industri 2.0 ini berlangsung di akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ditandai dengan berkembangnya industrialisasi dan ilmu pengetahuan pembagian kerja produksi massal. Revolusi industri atau perkembangan industri 2.0 merupakan suatu fase berkembang pesatnya industrialisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada era ini, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya ilmuwan modern. Perkembangan industri ini ditandai dengan kemunculannya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar. Dalam penemuan ini memicu kemunculan pesawat lepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Jadi di
perkembangan industri 2.0 ini mengubah dari tenaga mesin menjadi tenaga listrik, dan juga ada beberapa tenaga-tenaga penggeraknya juga di perkembangan industri 2.0 ini. Dan pada periode perkembangan industri 2.0 ini juga terlihat perkembangan ilmu manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu manufaktur. Efisiensi dan efektivitas manufaktur. Salah satunya yaitu pembagian kerja, yang mana setiap pekerja melakukan sebagian dari pekerjaan total, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang lainnya diproduksi secara massal, menggunakan jalur perakitan menjadi hal biasa. Intinya tuh perkembangan industri 2.0 juga terlihat sangat signifikan di bidang ilmu manajemennya, karena bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas manufaktur. Salah satunya dengan pembagian jam kerja atau pembagian pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produksi, baik produksi yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan produksi barang secara massal. Oke, udah paham kan? Industri 1.0 itu terciptanya mesin uap sebagai pengganti otot manusia. Dan industri 2.0 mulai adanya listrik dan sudah mulai juga adanya mesin-mesin. Oke, lanjut. Kali ini gue bakal jelasin penjelasan tentang industri 3.0, yang dimana industri tersebut mulai berkembang pada abad ke-20. Apa aja sih ciri-ciri industri 3.0? Pada industri 3.0 mulai terciptanya komputer atau robot-robot. Pada industri ini juga mulai berkembangnya teknologi informasi. Kenapa begitu? Karena informasi itu identik sekali dengan komputer. Karena dengan komputer itu informasi jadi lebih cepat, interaksi cepat lah. Emang sih dulu itu komputer masih segede-gede alaihim, gede banget udah, pokoknya udah kayak kandang ayam. Dan sekarang mah cuman kayak ya tas doang buku. Nah itu disebut juga perkembangan ntar ada di industri 4.0. Selain itu, pada era ini juga merupakan era perubahan dari era analog ke era digital, yang sering disebut sebagai era revolusi digital. Pada industri 3.0 mulai dikenalkan juga internet kepada masyarakat. Ada komputer, ada internet. Zaman makin canggih. Kantor-kantor pun mulai menggunakan aktivitas yang berbau internet. Contohnya menggunakan email, menggunakan Yahoo, yang pada masanya sedang booming-boomingnya. Nah, itu aja yang terjadi pada industri 3.0. Oke, lanjut. Kita lanjut ke penjelasan tentang industri 4.0 yang bakal dijelasin oleh teman gue, Yusril. Dalam sejarah, revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011 di acara Hannover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah berkembang sangat cepat, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini dan tidak lama menjadikan gagasan ini sebuah gagasan resmi. Setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk sekelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan industri 4.0. Saat ini, kita berada di zaman revolusi industri 4.0. Lalu, seperti apa sebenarnya revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Bila kita melihat revolusi industri 4.0 itu berawal dari revolusi industri 3.0, di mana dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi. Dalam revolusi industri 4.0 itu ada
Internet of Things atau IoT, memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antar mesin, perangkat sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0, kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM. Sedangkan revolusi industri 4.0, kita hanya menggunakan gadget kita atau smartphone kita. Selain IoT tersebut, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu connection, cyber, content atau context, community, dan customization. Selanjutnya, itu revolusi industri 5.0. Konsep industri yang satu ini diciptakan oleh Jepang yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 21 Januari 2019. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi atau teknologi base. Industri 5.0 ini dibuat karena adanya masalah yang dialami oleh Jepang. Masalah yang dialami oleh Jepang itu berupa Jepang menghadapi masalah tingginya generasi tua yang mana pengeluaran untuk biaya pengobatan serta pelayanannya semakin meningkat. Kemudian ada juga kemajuan Jepang membuat minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli dan tingginya biaya perawat infrastruktur. Sedangkan Jepang memberikan solusi. Solusinya itu berupa menggunakan data medical records atau untuk membantu mempercepat penanganan kesehatan, membuat sistem remote untuk pelayanan kesehatan, menggunakan AL dan robot sebagai perawat, sensor AI, dan robot akan digunakan untuk membantu pemeliharaan jalan terowongan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Terima kasih. Sekian dari gue. Nah, itu dia penjelasan tentang industri 4.0 bahkan sampai industri 5.0 yang mulai dibahas di Jepang. Oke, itulah perkembangan yang terjadi pada dunia ini. Gue punya sedikit pesan buat kalian semua. Zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang. Semua itu kita yang ngembangin. Jadi buat kalian para penerus bangsa, jangan mau kalah sama mesin, sama robot yang telah kita buat. Oke guys, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, di komen tag nama kita bertiga. Yang pertama Aan Aji Pratama, yang kedua Hafiz Huda Pradana, yang ketiga ada Muhammad Yusril. Bakal ada giveaway dari kita-kita. Bye bye, see you next time.